Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saleh Basir, untuk memberikan tips dan trik ya dalam melakukan investasi saham ya. Hari ini atau kesempatan ini akan kita bahas mengenai PER ya. Dalam analisis fundamental atau singkatannya PER adalah Price to Earning Ratio atau perbandingan antara laba dibagi dengan jumlah lembar saham atau laba per saham. Ya, untuk memahami PER ya bisa dilihat di berikut ya. Jadi di video sebelumnya saya sudah menerangkan mengenai laporan keuangan yaitu rugi laba, neraca dan arus kas ya. Dan juga sudah dibahas juga mengenai book value dan PBV ya. Nah, sekarang kita masuk ke PER atau nih, Price Earning Ratio. PER adalah perbandingan antara price atau harga pasar yang harga pasar dari saham yang diperdagangkan di bursa ya, berapa misalnya PTBA hari ini tanggal 19 November kelasnya adalah 2230 ya, naik 5% tadi. Dibagi dengan EPS ya. EPS itu adalah earning per share. Jadi di video kami sebelumnya sudah dibahas mengenai rugi laba ya, di mana rugi laba itu menunjukkan laporan mengenai pendapatan, biaya dan berapa labanya ya, net income. Nah, di sini EPS adalah laba bersih dari suatu perusahaan tadi dibagi dengan jumlah sahamnya ya. Dibagi dengan berapa lembar saham yang sudah dikeluarkan perseroan kepada pemegang sahamnya. Ya, itu ketemu namanya EPS, earning per share atau laba per saham. Artinya setiap satu lembar saham PTBA atau Bukit Asam mengandung EPS 150 nih sampai September 2020 ya EPS-nya. Nah, artinya kalau PER adalah Price Earning Ratio, perbandingan antara harga ini tadi, harga pasar dengan EPS atau 2230 dibagi 150 ketemu 11,2 ya. Artinya semakin kalau EPS-nya semakin besar atau laba per sahamnya semakin besar, maka dengan PER yang sudah misalnya standar ya, artinya misalnya rata-rata industri di pertambangan PER-nya antara 11 sampai 12 misalnya begitu ya. Maka kalau EPS-nya meningkat atau laba bersahamnya meningkat, otomatis harga sahamnya meningkat juga ya, karena dengan nilai atau PER yang tadi ya, perbandingan antara harga dengan EPS ya. Artinya kalau ada satu saham yang PER-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah ya, berarti dipertanyakan ya, apakah memang labanya terlalu rendah atau harga pasarnya yang terlalu tinggi ya. Nah, jadi kalau misalnya kata Telkom ya, berapa PER-nya ya, 14 kali. Artinya nah, biasanya dibandingkan dengan rata-rata industrinya dengan rata-rata perusahaan yang dalam industri yang sejenis ya. Artinya kalau dia perusahaan dihargai lebih tinggi PER-nya, price earning ratio-nya tinggi, artinya diapresiasi oleh investor dengan EPS sekian ya, Telkom 168, PER-nya 14 kali lipat ya dibandingkan tadi perusahaan tambang ya. Atau misalnya yang sama-sama Telkom ya, Excel ya. Berapa PER daripada Excel? Excel cuma PER-nya 8,9. Artinya Telkom masih dihargai lebih tinggi ya. Karena mungkin kemampuan labaan ya, artinya kemampuan menghasilkan labanya Telkom lebih baik ya.
Artinya mungkin karena statusnya BUMN punya pemerintah, itu pernya di harga lebih baik. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi besarnya per ini ya. Tapi kalau secara umum perusahaan yang pernya di bawah standar artinya dia kurang diapresiasi oleh investor dengan per yang kecil ya. Misalnya Friend ya, pernya berapa? Malah minus ya. Karena Friend masih negatif sampai September 2020. Artinya rugi ya. Kalau rugi otomatis dia minus ya. Per yang standar yang baik itu antara mungkin 8 sampai 12 ya. Rata-rata industri lah misalnya gitu ya. Kalau sudah 15, 16 itu sudah tinggi ya. Tapi misalnya kalau di atas 20 ya berarti sudah ketinggian. Nah, kita jangan beli saham-saham yang pernya terlalu tinggi ya. Karena otomatis ada risiko sahamnya bisa turun ya harganya. Cepin. Ya, Cepin wah ini pernya 34 ya. Artinya tinggi sekali karena memang Cepin di dalam menghasilkan labanya cukup tinggi ya. ROI-nya 13,8 kali ya. Jadi dibandingkan dengan industrinya, misal Cepin dengan Java ya. Oh, Java malah lebih tinggi lagi pernya ya. Java pernya 45 kali ya, tapi artinya apakah karena harga sahamnya terlalu tinggi ya, atau yang kedua EPS-nya terlalu rendah gitu kan. Ada dua kemungkinan ya. Kalau misalnya ini terlalu tinggi ya kita juga harus hati-hati ya. Tapi dilihat juga PBV-nya ya. Dalam slide kami yang lain, video kami lain, PBV juga pengaruh. Kalau PBV-nya masih normal, artinya masih 1,4 ya, antara 1 sampai 2 sampai 3 itu masih wajar ya. Tapi kalau sudah terlalu tinggi, maka PBV-nya harus dilihat ya. Tadi Cepin ya. Cepin PBV-nya 4 kali ya, ini tinggi ya. Artinya untuk industri di makanan ternak ini PER dan PBV-nya cukup tinggi-tinggi. Artinya memang mungkin kemampuannya menghasilkan laba cukup besar sehingga dihargai investor lebih tinggi ya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita pengen melihat apa sih wajar nggak sebuah perusahaan ya. Misalnya hari ini yang naik cukup tinggi. Misalnya apa? Saham ya. PGLI, Asri, kemudian Beton ya. Beton berapa pernya? Kita lihat information, financial statement ya. Nah, ketik di sini Beton. Ya, pernya 11,4 ya, masih wajar ya. Nah, untuk kita bisa melihat apakah perusahaan itu digoreng atau tidak, bisa dilihat dari PBV-nya atau dari pernya ya. Kalau pernya jauh di atas rata-rata industri, artinya dia mungkin digoreng ya, dinaikin ke atas. Jadi kita hati-hati di dalam memilih saham yang pernya terlalu tinggi atau minus ya. Kalau minus berarti dia masih rugi ya. Dan dia juga PBV atau price to book value. Demikian Sobat Saham Syariah. Jadi untuk melihat suatu saham banyak faktor yang dipertimbangkan ya. Rugi labanya, kemudian neraca, arus kas, PBV ya, yang di slide kami silahkan bisa dilihat slide yang lain ya, atau video kami yang lain. Kemudian satu lagi PER ya, price to earning ratio. Artinya kalau suatu emiten PER-nya di bawah rata-rata ya itu dalam tanda kutip ada dua kemungkinan, apakah dia labanya memang minim ya sehingga tidak atau tidak diapresiasi oleh investor dengan kenaikan harga, atau yang kedua ya mungkin ininya terlalu kemampuan labanya tidak terlalu baik ya sehingga pernya di bawah rata-rata industri. Maka yang kita pilih
yang labanya EPS-nya cukup besar dan PER-nya masih di bawah industrinya, itu berarti saham kemurahan ya. Jadi kita bisa beli saham yang PER-nya masih di bawah rata-rata, padahal EPS-nya cukup besar gitu ya. Demikian sobat saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya video ini agar terus dapat update dari kami, video-video yang kami berikan ya. Silahkan komentar, kalau jika ada pertanyaan bisa menghubungi juga di deskripsi yang ada di bawah. Demikian, Sobat Salam Ceria, salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.